Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min mu'minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis, Ista'in billah wa la ta'jiz. Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung ya dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya, ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat,
Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya? Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa, ya, seorang hamba, melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan, seolah-olah dia mengatakan, percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya, kita sekolah, ya, semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya, semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya. Ya, tegarlah, teguhlah seteguh karang. Janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi SAW berpesan kepada kita, ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Ya, menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? Terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al? Maka dari itu Nabi SAW apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, amal-amal soleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.